wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegarita Musliani Srukti. Saya dari lokal 1 IHC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dengan dosen pengampu Bu Helen Las Fitriani SHMH. Dan di sini saya akan membahas tentang objek hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang objek hukum di dalam lingkup ilmu hukum. Apa sih objek hukum itu? Objek hukum menurut pasal 499, objek hukum di dalam lingkup ilmu hukum ini ialah benda, di mana benda ini ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan hak milik. Lalu, benda ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, benda yang bersifat kebendaan, dan yang kedua, benda yang bersifat tidak kebendaan. Apa sih benda yang bersifat kebendaan itu? Benda yang bersifat kebendaan ialah benda yang dapat dilihat, dirasakan, dipegang, lalu kita mengetahui bentuk dari benda itu. Contohnya itu meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Lalu, benda yang bersifat kebendaan ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Yang pertama ada benda bergerak. Benda bergerak ialah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Benda bergerak ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, benda bergerak karena sifatnya, dan yang kedua, benda bergerak karena undang-undang. Yang pertama, ada benda bergerak berdasarkan sifatnya. Dalam pasal 509 sampai 510 dikatakan bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya ini ialah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dikarenakan benda ini tidak melekat dengan tanah. Contohnya itu seperti hewan ternak, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada benda yang bergerak karena undang-undang. Pada pasal 511 KUH Perdata, benda bergerak karena undang-undang ini ialah hak-hak atas benda-benda bergerak. Contohnya hak milik, lalu hak penggunaan, hutang piutang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada benda tidak bergerak. Apa sih benda tidak bergerak? Benda tidak bergerak ialah benda
yaitu benda yang tidak bisa berpindah dari satu tempat ini ke tempat yang lain karena hal-hal yang berkaitan dengan contohnya seperti ini. Contohnya ada suatu kapal. Seseorang ini ingin membuka usaha pelayaran, namun dia harus memerlukan izin untuk usaha, tetapi dia tidak mampu, dia tidak bisa membuka usaha. Maka kapal yang tadinya ia miliki tidak akan bisa difungsikan untuk pelayaran itu, dan dia jadi lupa itu. Maka itu benda itu jadi tidak bergerak dan dia berada di situ saja. Dan itulah penjelasan singkat saya yang tidak bergerak perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak ini dapat kita lihat dari yang pertama, berdasarkan pemilikannya, yang kedua, berdasarkan penyerahannya, yang ketiga, berdasarkan leluasannya, dan yang keempat, berdasarkan yang pertama, berdasarkan pemilikan. Ketika benda bergerak ini jika sudah dimiliki oleh orang, benda ini akan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya itu meja. Jika meja dimiliki oleh orang dan sudah dibeli oleh orang, meja itu akan berpindah tempat dari toko ke rumah. Sedangkan benda tidak bergerak, walaupun sudah dimiliki, benda itu tetap tidak akan bergerak. Benda itu tetap akan di situ saja. Dan yang kedua, berdasarkan penyerahannya. Penyerahan benda bergerak itu yaitu secara langsung dari antara orang satu kepada orang lain. Lalu jika benda tidak bergerak itu, penyerahannya itu yaitu dengan cara kembali. Benda bergerak sedangkan benda tidak bergerak. Yang terakhir atau yang keempat ialah perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak berdasarkan pembeban, yaitu benda ini benda bergerak jenis kedua dari objek di dalam ilmu hukum atau jenis dari benda, yaitu benda yang tidak